lanjutan video tadi tentang permasalahan tajsim, tamtsil, tashbih. Dan apakah istilah ini sama? Sudah saya jelaskan tadi bahwa tiga istilah ini ada perbedaan. Ya. Ditanya, ada salah seorang yang bertanya kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, Faris Baswedan menuduh bahwa Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan bahwa Allah itu jisim. Nah, namun di artikel ini dijelaskan bahwa Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengingkari tajsim. Ya. Beliau ditanyakan, ayyuhuma aula at-ta'bir bit-tamtsil atau ta'bir bit-tashbih? At-ta'bir bit-tamtsil khairum min ta'bir bit-tashbih liwujuhin thalatha. Ya. Jadi penjelasan tentang tamtsil itu lebih baik ya daripada penjelasan tentang tashbih. Ya. Dari sisi apa? Sisi pertama, anna nafyut tamtsil huwa alladhi warada fil Qur'anil Karim. Jadi menafikan tamtsil itu disebut ada dalilnya di dalam Al-Quran. Walam yurad fil Quran nafyu tashbih. Jadi tidak dijelaskan di dalam Al-Quran itu menafikan tashbih. Ya, jadi sabar ya, tunggu dulu. Penjelasan ini jangan terlalu terburu-buru ya. Wal lafadz alladhi huwa at-ta'bir al-Qur'ani khairum min al-lafadz alladhi huwa at-ta'bir al-insani. Qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah itu tidak mirip dengan apapun juga. Nah, sisi kedua, anna tashbih la yasihhu nafyuhu 'ala al-itlaq. Nah, jadi tashbih itu tidak sahih secara dinafikan secara itlaq. Jadi tidak secara mutlak tashbih itu berarti batil ya. Secara umum tashbih tidak boleh dinisbatkan kepada Allah ya. Kita tidak boleh tashbih Allah dengan makhluknya. Tapi secara istilahi dalam bahasa Arab, apakah tashbih itu dengan Allah berarti secara mutlak tidak boleh sama sekali? Nah, di sini ada penjelasannya juga. Li'annahu ma min syai'ain illa wa bainahuma qadarun mushtarak ittifaqan fi ya. Wa anna ikhtilafan fil haqiqah fallah wujud wal insan wujud. Jadi Allah itu kan wujud ya kan. Bahkan Asy'ariyah ngomong Allah itu wujud dan insan manusia juga wujud. Ya, apakah ini tasbih? Kalau secara bahasa ya istilahi ini tasbih. Tapi secara akidah ini tidak disebut dengan tasbih mutlak ya. Jadi supaya kalian tidak salah paham ya. Allah wujud, insan juga wujud. Tapi apakah wujudnya Allah sama dengan wujudnya insan? Jawabannya tidak. Karena Allah sudah wujud dari dulu dan sampai sekarang dan akan seterusnya wujud terus. Sedangkan manusia wujudnya terbatas ya. Karena ada kematian ya. Karena melalui proses ya. Karena ada dalilnya dalam Al-Quran. Jadi tidak sama ya, ujung-ujungnya akhirnya tidak sama walaupun itu tasbih. Walillah haya. Jadi Allah juga hayyun ya, hayyun. Allah itu hidup. Walil insan haya, dan manusia hidup. Apakah kehidupan Allah sama dengan kehidupan manusia? Jawabannya tidak ya. Walaupun sama-sama hidup. Wa hadzal ishtirak fi aslil ma'na al-haya. Kesamaan ishtirak di sini kesamaan dalam makna haya. Naw' min at-tashabuh, lakin al-haqiqah anna sifat al-khaliq laysa ka sifat al-makhluq. Namun secara makna hakiki bahwa sifat al-khaliq sang pencipta tidak sama dengan yang diciptakan yaitu makhluk. Nah, kalau secara istilah bahasa ini tasbih, tapi dalam istilah haqiqah ya, haqiqah al-mutlaqah itu tidak tasbih, tidak sama ya, tidak mirip.
Fahaya al-khaliq laisa kahaya al-makhluk. Fahaya al-makhluk naqisah masbuqah bi'adam malhuqah bifana. Ya. Jadi dulu misalnya saya Khalid, ya, Syekh Khalid dulu, ya, saya hidup sekarang. Ya. Dulu naqisah masbuqah. Jadi dulu saya tidak ada Syekh Khalid. Ya. Bi'adam wa malhuqah bifana. Saya dulu adam, tidak ada. Kemudian sekarang saya ada. Ya. Saya hai, sekarang saya hidup. Suatu saat saya fana. Fana berarti saya tidak ada, bakal mati. Ya. Wa hiya aidan naqisah min haddi dzatih. Dan aku masih punya kekurangan. Sedangkan Allah al-kamil, Allah yang maha sempurna. Ya. Yauma yakun tayyiban wa yauma yakun maridan wa yauma yakun munkadiran. Ya, kadang saya ada hari saya sehat, ada hari saya sakit, ada hari saya mood saya kacau. Ya. Wa yauma yakun masrur, kadang saya juga bahagia. Wa hiya aidan hayah naqisa fi jami'is sifat. Jadi tetap bahwa saya sebagai makhluk, saya juga memiliki kekurangan dalam sifat-sifat saya. Sedangkan Allah dalam hidupnya tidak sama dengan hidupnya saya. Al-basar naqis, penglihatan saya kurang. Wassama, pendengaran saya juga kurang, ya, tidak sempurna. Wal ilm naqis, ilmu saya juga kurang. Al-quwa naqisah, kekuatanku juga kurang. Bikhilaf haya al-khaliq jalla wa'ula, qaiman kamilan min kulli wajh. Berbeda dengan kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, ya, dari semua sisi. Dari semua sisi Allah itu maha sempurna. Ya, di situ. Al-wajh tsalits anna ba'd ahli at-ta'til yusammun al-mutsabbitin lis-sifat musyabbihah. Nah, sisi yang ketiga, anna ba'd ahli at-ta'til, sebagian ahli ta'til itu menamai orang-orang yang menisbatkan sifat sebagai musyabbihah. Nah, ya, siapa ahli ta'til itu? Ya, ngerusak, ya. Ya. Fa idza qulta min ghairi tashbih fahum haula fahima annal murad min ghairi itsbat sifah. Jadi mereka, misalnya saya bilang Allah punya tangan, ya, tapi tidak sama, ya, tidak mirip. Ya. Saya bilang bi ghairi tashbih. Mereka bermaksud bahwa berarti Khalid itu tidak mengisbatkan sifat itu, ya. Pikiran mereka seperti itu. Walidzalika naqul inna ta'bir biqaulina min ghairi tamtsil. Saya tidak berkata bila tashbih, tetapi saya pertama harus bilang min ghairi tamtsil. Saya tidak menyerupai, ya. Karena sifat tamtsil itu menyerupainya lebih luas, ya. Aula min at-ta'bir bitashbih, bukan memiripkan, ya. Ini penjelasan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya, dan ini sesuai dengan akidah salaf ashabul hadis yang sudah pernah saya pelajari, ya. Walam yakhtalifu ahli sunnah fi takfir al-mumatsila aw al-musyabbiha aw al-mujassimah. Jadi ahli sunnah itu tidak berselisih dengan orang-orang yang musyabbih, ya, mentakfir orang yang musyabbih dan mujassim. Wa amma ma naqalahu walamma nuqila Muhammad bin Tahir al-Isfarayini maqala Hisham bin al-Hakam wa Hisham al-Jawaliqi wa atba'ihim fi tajsim qala. Jadi berkata Muhammad bin Tahir al-Isfarayini, ya, tentang Hisham bin al-Hakam dan Hisham al-Jawaliqi, yaitu al-aqil bi awal wa la ya'lam anna man kanat hadhil maqalatu lam yakun lahu fil Islam had. Jadi orang yang menyamakan atau mengatakan bahwa Allah itu jisim, dia tidak punya identitas keislaman. Laisa lahu fil Islam had. Ini di dalam kitabnya namanya At-Tafsir fid Din. Kemudian
Kemudian berkata qala Na'im bin Hammad rahimahullah wa huwa ahad syuyukh Imam al-Bukhari. Na'im bin Hammad adalah gurunya Imam Bukhari. Man syabbahallah ta'ala bi khalqih, barang siapa yang menyamakan ya Allah dengan makhluknya, kafara, maka dia sudah kafir. Wa man jahada ma wasafallah nafsahu faqad kafar. Dan sebaliknya, orang yang menjahat, jahat itu berarti dia mengingkari apa yang Allah sifati bagi dirinya sendiri, maka dia telah kafir. Misalnya Allah punya tangan, ya, wajah, yad, ya, kemudian sifat istiwa, ya. Allah tidak istiwa, mengingkari secara menyeluruh, nah, itu sudah kafir. Syarah usul i'tiqad ahlus sunnah al-Lalkai. Ini dari kitabnya. Asyhar man qala bitamtsil wa tajsim wa tashbih. Orang-orang atau kelompok yang menyatakan tamsil, tajsim, dan tashbih. Itu kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Yahudi. Pertama orang Yahudi, wa qudama ar-Rafidhah, dan orang-orang Rafidhah, Syiah terdahulu. Wa istaharat nisbah at-tajsim bi khusus ila al-Karramiyah, ya. Secara khusus tajsim itu ada firqah namanya al-Karramiyah. Mereka mengakui sebagai tajsim. Wa hiya minal faraq al-mubtadi'ah. Mereka termasuk kelompok mubtadi'ah allati lam yasuluna min kutubiha syai'. Yang sampai sekarang kita tidak mendapatkan buku-bukunya sama sekali. Ya, jadi buku-bukunya itu ada banyak yang hilang. Waqad alsaqat firaq waqad alsaqa ahlul bid'ah al-mu'attilin as-sifat wan nafin 'anillah azza wa jalla ma athbatahu li nafsih. Ya. Alsaqu bi ahli sunnah farya at-tashbih at-tamtsil wa tajsim. Karena al-Karramiyah ini sudah tidak ada, maka kelompok yang namanya Jahmiyah dan Mu'tazilah dan sebagian kelompok orang bodoh dari Asy'ariyah itu menstempel ahlus sunnah sebagai mujassim, musyabbih, dan mumatsil. Ya. Walaysa hadza alaihim bigharib. Ini bukan hal yang aneh. Haitsu attalu sifatillah ta'ala. Mereka sendiri mentaktil. Walidha nasabu man athbata tilka sifat lillah ta'ala nasabu ila tajsim. Orang yang mengisbatkan sifat itu disebut sebagai tajsim. Wa hadza mahdhun iftira. Ini sebagai iftira, tuduhan, ya. Wa kadzib, dan dusta. Kemudian berkata Al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullah, meninggal tahun 264 Hijriah. Al-Mu'attilah An-Nafiyah, tukang taktil, alladhi yankirun sifatillah azza wa jalla allati wasafa biha nafsahu fi kitabih wa ala lisani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakadzibun al-akhbar allati ja'at an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sifat. Jadi kelompok Mu'attilah ini dari Jahmiyah, mereka melakukan taktil dan juga mereka mendustakan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yata'awwalunaha bi ara'ihim al-mankusah. Mereka mentakwil, menafsirkan dengan pendapat-pendapat mereka yang nyeleneh, ya, ala muwafaqa ma ta'qudu min adh-dhalalah wa yansibun rawaiha, ya, riwatiha ila tashbih. Faman nasabal wasifin rabbahum tabaraka wa ta'ala bima wasafa bi nafsu fi kitabi wa ala lisanin nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi tamthil wala tashbih ila tashbih fahuwa mu'attil nafin. Barang siapa yang mereka itu menuduh ahlus sunnah, ya, yang mengisbatkan sifat Allah yang sudah jelas di dalam kitabnya dan di dalam hadis sahihnya, ya, dengan tuduhan tasbih, maka dia adalah seorang mu'attil yang menafikan sifat Allah. Wa istadullu alaihim bi nisbatihim iyahum ila tashbih, dan mereka menuduh orang tersebut sebagai musyabbih, ya. Jika ada orang yang menuduh kalian sebagai musyabbih, maka tuduh dia balik sebagai Anda ini mu'attil, ya. Kadzalika kana ahlul ilm yaqulun minhum Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak akidahnya seperti ini. Waqi' bin al-Jarrah akidahnya juga seperti ini.
Kemudian lanjut, naqalahu Abul Qasim al-Asbahani, ya, dari kota Asfahan, fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah. Wal ajib an al-asy'ariyah wa ghairihim min al-firaq al-mubtadi'ah, dan hal yang aneh, ya ajib ya, dari kelompok Asy'ariyah dan selain mereka, min al-firaq al-mubtadi'ah, jadi yang bilang mubtadi'ah ini bukan saya loh ya, Al-Asbahani sendiri yang bilang ya. Jadi Ustadz Baswedan silakan tuduh Abul Qasim Al-Asbahani sebagai tukang penyesat ya, silakan ya. Mereka yusabbitun ba'd sifatillah, ya, mereka mengisbatkan sebagian sifat, wahum mujassima wa musyabbiha indal mu'tazilah. Jadi Asy'ariyah sendiri dituduh oleh orang Mu'tazilah sebagai musyabbiha. Kenapa? Karena mereka mengisbatkan sebagian sifat Allah. Contoh, hayyan, sami'an, basiran, ya, mutakalliman, ya. Fanadhara ilaihim kaifa annahum nasabu ila ma attahamu bihi ahlus sunnah iftira'an alaihim. Coba mereka ini ngaca ya, bercermin bagaimana kelompok Mu'tazilah sendiri menuduh mereka sebagai musyabbih, akibat Asy'ariyah sendiri menyebut Ahlus Sunnah sebagai musyabbih. Ya, itu balasan ya. Menuduh Ahlus Sunnah sebagai musyabbih, artinya Mu'tazilah nuduh Asy'ariyah, lo justru kalian juga musyabbih wahai Asy'ariyah ya. Fa idza kana itsbat sifatillah ta'ala tajsiman, kalau seandainya mengisbatkan sifat Allah itu sebagai tajsim, fahum ma'a Ahlus Sunnah fi hadza. Jadi kalau seandainya mengisbatkan sifat Allah yang tidak disetujui oleh Asy'ariyah itu ya sebagai tajsim, maka mereka bersama Ahlus Sunnah dengan ini ya. Wa idza kana la yalzam min itsbatus sifat at-tajsim, kalau seandainya itu tidak diilzamkan, diwajibkan sebagai tajsim, fa yakunu ittihamun bihadzal firya min ad-dhalal mubin, maka tuduhan itu sebagai tuduhan yang sangat menyesatkan. Fahum yusabbitun sifat lillahi ta'ala wala yu'addun anfusahum mujassimah. Mereka berkata bahwa kita ini mengisbatkan sifat Allah dan kita tidak termasuk mujassim. Fakadha yang bagi ayakun ahlus sunnah indahum, maka ahlus sunnah juga punya hak kita mengisbatkan sifat-sifat Allah itu ya, tanpa mengatakan Allah itu jisim. Dan kita menolak, kita ini disebut mujassim. Ini perkataan Al-Asbahani sendiri yang menampar kalian ya wahai Asy'ariyah. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kullamman nafa syai'an minal asma' wa sifat summiya man athbata dzalika mujassiman qailan bitahyiz. Ya, barang siapa yang menafikan beberapa sifat dan asma Allah ya, summiya man athbata dzalika mujassiman. Ya, barang siapa yang mengisbat itu disebut sebagai mujassim, qailan bitahyiz, dengan alasan kita ini tahyiz ya. Wal jiha fal mu'tazilah wa nahwihim yusammun as-sifatiyah alladzina yaqulun innallaha ta'ala hayyun bihaya, alimun bi'ilm, qadirun biqudrah, sami'un bisama', basirun bibasar, mutakallimun bikalam, yusammunahum mujassimah. Jadi Mu'tazilah menuduh orang yang berkata bahwa Allah itu hidup dengan kehidupan, alim dengan ilm, berilmu dengan ilmu, ya, qadir, qudrat, ya, sama mendengar dengan pendengaran. Nah, itu disebut sebagai mujassimah ya, atau musyabbihah, atau hasyawiyah ya, atau sifatiyah. Nah, siapa saja yang dituduh ini sebagai mujassimah ini paket lengkap. Pertama, as-salaf wal a'imah, para imam, dan jami'ut tawaif al-mutsabbitah al-sifat ya, dan semua kelompok yang mengisbatkan sifat ya, walaupun punya tafsirannya sendiri seperti Kullabiyah, Karramiyah, Asy'ariyah, Salimiyah, dan selain dari kelompok Mu'tazilah
tersebut. Nah, jadi mujassimah ini adalah tuduhan alat ya yang dipakai tergantung konteks madhabnya ya atau firqahnya. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, karena bisa saja Maturidiyah nanti menggunakan mujassimah untuk melempar Asy'ariyah. Ya, kemudian Asy'ariyah menuduh Salafi sebagai mujassimah. Ya. Jadi berhak Salafi menuduh Asy'ariyah, kalian mujassimah, ini buktinya. Ya. Nah, seperti itu. Wa nahnu nadhkuru huna abrazu tilkal firaq al-qaila bihadza at-tajsim wa tamtsil. Ya. Kemudian di sini dijelaskan siapa saja orang-orang yang berakidah tajsim itu. Ya. Ini ada daftarnya, ada listnya ya. Yang suka tasbih dan tamtsil. Tajsim ya, tajsim. Pertama As-Sabaiyah, kelompok Sabaiyah. Ya, Abdullah bin Saba, ya kalian sudah kenal ini. Ya, Abdullah bin Saba itu anaknya budak, ya. Bapaknya orang Abna, ya dari Persia. Bapaknya ini aslinya agamanya Majusi, ya kemudian masuk jadi Yahudi, ya. Menikah dengan budak, ya kemudian punya anak namanya Abdullah bin Saba. Ya, Abdullah bin Saba inilah yang pertama kali berkata bahwa Allah itu A'udzubillah min dzalik, yaitu inkarnasi atau reinkarnasi ya di tubuh Ali, kemudian di Hasan, Husain ya, dan akidah ngawur ya. Nah, mereka juga berkata bahwa Allah itu jisim ya. Nah, ini kemudian kelompok kedua yaitu Al-Hisyamiyah ya, pengikut Hisyam bin Al-Hakam Rafidhi ya, seorang Syiah ya. Mereka meyakini bahwa yang mereka sembah itu jisim ya, memiliki awal dan memiliki akhir ya. Kemudian ada juga Al-Hisyamiyah ya, ada Hisyamiyah yang versi satu lagi kedua, yaitu Hisyam bin Salim Al-Jawaliqi. Yazamun anna rabbahum ala surah al-insan. Mereka mengklaim bahwa Allah itu dalam bentuk manusia ya. Tetapi mereka mengingkari bahwa Allah itu punya daging atau darah ya. Mereka berkata Allah itu seperti manusia tetapi dia tercipta dari cahaya ya, punya cahaya ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Kemudian kelompok keempat yaitu Al-Yunusiyah ya. Al-Yunusiyah itu pengikut Yunus bin Abdurrahman Al-Qummi ya, dari Qum, dari Iran. Kemudian yang kelima Al-Biyaniyah, pengikut Bayan bin Sam'an ya. Bayan bin Sam'an ini guru utama kelompok Jahmiyah ya. Wa kana yaqul inna ma'buduhin nur, suratuhu surah insan ya. Surah insan berarti gambarannya itu seperti manusia. Walau a'dha ka'adha al-insan wa anna jami'a a'dhahi tufna illa al-wajh ya. Jadi seperti tubuh ya. Mereka berkata mereka ini badan, Allah itu badan. Bian bin Sam'an ini orang dia ini batiniyah ya, berakidah batiniyah ya. Kemudian kelompok keenam yaitu Al-Mughairiyah. Al-Mughairiyah, pengikut Mughairah bin Sa'id Al-Ijli ya, seorang maula dari Persia. Wa kana yaqul inna lil ma'bud a'dha wa a'dhahu ala surah huruf al-hija. Nah, ini al-ma'bud. Jadi yang mereka sembah ini adalah badan ya, badan. Wa a'dhahu ala surah, dan badan ini dalam bentuk gambar. Nah, dan gambar ini adalah huruf hijaiyah ya. Dia berkata huruf hijaiyah. Nah, ini pengikut Al-Mughiriyah. Dan Al-Mughirah bin Sa'id Al-Ijli ini dia pengikut agama batiniyah ya. Dia berkeyakinan tentang imamiyah dan lain-lain. Itu nanti pembahasannya masih panjang ya. Kemudian Al-Firqah As-Sabi'ah yang ketujuh yaitu Al-Mansuriyah, pengikut Abi Mansur Al-Ijli.
Dia berkata, innahu sa'ada ila sama ila ma'budih. Dia berkata bahwa saya ini pergi ke langit, bertemu dengan Allah, wa anna ma'budihi mas'a ala ra'si. Kemudian Allah itu menyentuh kepalanya, ya. Wa qala ya bunai balligh anni. Dan berkata, wahai anakku, sampaikan dari aku, ya. Seperti itu. Nah, ini kemudian dia juga pengikut agama Batiniyah, ya. Dan yang ke-8 adalah Al-Khattabiyah, ya, pengikut Abil Khattab Al-Asadi. Kanu yaqulun inna Abul Khattab Al-Asadi ilah, ya. Jadi Abil Khattab Al-Asadi berkata bahwa Allah itu menyatu dengan tubuh saya, sehingga atau memberi saya perwakilan supaya saya ini jadi Tuhan di bumi, ya. Ini disampaikan oleh At-Tafsir Fiddin karya Al-Isfarayini, ya. Kemudian dalam Al-Firaq Bainal Firaq, ya, wallahu a'lam bis-shawab. Ini penjelasannya. Jadi barang siapa yang menuduh saya atau Ahlus Sunnah sebagai mujassimah, maka tuduh balik, kamulah yang mujassimah. Kalau dia mengingkari, mana buktinya Anda berkata bahwa saya ini mujassimah? Ya kamu sendiri yang berpikir bahwa Allah seperti saya atau seperti Anda. Saya menafikkan kok. Ya, saya sudah tanzih. Kenapa Anda kok tidak terima? Ya, silakan dijawab sendiri. Sekian, semoga bermanfaat.